Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Isra, surat ke-17 nomor urutnya dalam Al-Quran. Yang sedang kita pelajari adalah ayat yang ke-30 dan 31 dari surat Al-Isra. Yang ayat-ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya semuanya berisi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Pada pertemuan terakhir kita membicarakan ayat yang ke-30 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang arti dari ayat ini kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 30, inna sesungguhnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu, pemeliharamu, ya besutu, dia selalu memberikan, bahkan menghamparkan ar-rizqa, rezeki, liman kepada siapa saja yang yasha'u dia kehendaki. Jadi saudara sekalian, Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia yang dikehendaki oleh Allah dengan rezeki yang melimpah ruah, yang banyak sekali. Ada manusia diberi oleh Allah tanpa diukur, tanpa dibatasi. Rezekinya datang dari mana-mana, banyak penghasilannya. Tetapi sebaliknya wayakdir, dan Allah juga membatasi, menakar, mengukur rezeki yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi sekali lagi saudara sekalian, masalah rezeki itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah, itu hak prerogatifnya Allah yang dia berikan kepada manusia ini. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk berusaha, sekali lagi berusaha atau berikhtiar mencari rezeki semampu kita, sebisa kita. Pekerjaan apa yang bisa mendatangkan uang silahkan kita kerjakan, asalkan pekerjaan itu tidak dilarang oleh Allah. Menjual apa saja boleh kecuali yang dilarang oleh Allah. Menjual daging babi enggak boleh, bahkan babi yang masih hidup juga enggak boleh. Ya, menjual daging babi yang disembelih gitu, kemudian dijual dagingnya enggak boleh. Apalagi menjual babinya enggak boleh. Tapi menjual hewan yang lainnya boleh. Ada juga larangan dari Rasulullah SAW menjual atau membeli anjing, enggak boleh. Kita orang Islam enggak boleh membeli anjing atau memelihara anjing, beli anjing kemudian dipelihara. Enggak boleh. Kalau orang lain silakan. Yang non muslim silakan aja, karena enggak ada urusan kita dengan mereka. Itu urusan mereka sendiri dengan keyakinan mereka. Kita orang Islam punya keyakinan sendiri. Ya, kalau jual beli kucing masih boleh. Ya, kita beli kucing harganya mahal. Ada kucing belasan juta, puluhan juta ada. Ya. Itu kalau uangnya punya lebih. Kalau uangnya pas-pasan jangan beli kucing sampean. Ngapain kucing beranak aja gampang kok. Tuh. Jadi saudara sekalian,
ya silakan kita mau bekerja apa saja selagi pekerjaan itu tidak dilarang oleh Allah dan mendatangkan rezeki yang halal, kita bisa, boleh mengusahakannya atau mencarinya, mengikhtiarkannya. Nanti Allah yang akan memberi. Apakah rezeki kita akan diberi oleh Allah banyak, melimpah ruah, atau dibatasi? Karena kata Allah sendiri, aku kadang-kadang kata Allah, hambaku itu lebih baik dia miskin daripada dia kaya. Yang kalau nanti aku bikin dia kaya, dia akan rusak agamanya. Kan ada sudah disampaikan hadisnya. Ya, masih ingat ya? Sebaliknya, kadang-kadang kata Allah, hambaku ada di antara hambaku yang dia lebih baik jadi orang kaya. Karena ketika dia kaya dia akan baik, agamanya baik. Nanti kalau aku bikin dia miskin, dia jadi enggak baik agamanya. Jadi sekali lagi, kaya miskin itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita boleh mengusahakan menjadi orang kaya, kita boleh berusaha menjadi orang yang banyak penghasilannya, tapi jangan sakit hati, jangan putus asa kalau kemudian Allah tidak memberi rezeki sebagaimana yang Dia berikan kepada orang-orang kaya. Jadi anak-anak kita juga begitu. Itu bukan urusan kita rezeki mereka. Allah yang sudah menyiapkannya. Nah, sudah dibacakan ayatnya. Jadi ya, sekali lagi, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, dialah yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi. Innahu, sesungguhnya Dia Allah kana adalah biibadihi kepada hamba-hambanya khabiran, maha tahu. Allah maha tahu mana hambanya yang lebih pantas kaya, mana hambanya yang lebih pantas miskin, mana hambanya yang lebih baik dia kaya, mana hambanya yang lebih baik dia miskin. Itu yang tahu itu Allah. Demikian juga basiran, Allah maha melihat hambanya. Ini orang ini kalau kaya dia baik, kalau miskin dia enggak baik. Makanya oleh Allah dijadikan dia kaya terus. Ada yang menurut pandangan Allah, penglihatan Allah, karena dia maha melihat. Orang ini kata Allah dengan penglihatan Allah yang kita tidak mampu menyamainya. Penglihatan Allah itu basiron, itu maha melihat. Kita kan enggak basiron, cuma basoro saja. Ya basoro ya basuru, bukan basiron. Ini dalam ilmu nahwu ada sebutannya ini ya. Isim tafdil ya, isim tafdil. Kata benda yang menunjukkan kesangatan. Jadi kalau manusia hanya melihat, kalau Allah itu maha melihat sampai sedetail-detailnya, sampai selama-lamanya. Allah itu maha melihat. Jadi Dia maha melihat kepada hambanya, mana yang layak jadi orang kaya, Dia akan bikin kaya. Mana yang dia akan baik kalau dia kaya, Dia akan jadikan orang itu kaya. Sebaliknya juga Dia maha tahu mana orang yang menurut penglihatan Allah dia itu baiknya agamanya, kalau dia miskin maka akan Dia bikin oleh Allah, akan Dia bikin orang itu jadi miskin. Karena kalau kaya nanti agamanya rusak. Jadi dari hadis itu juga kita dapat pelajaran bahwa kaya miskin itu urusan Allah, ada di tangan Allah sepenuhnya, mutlak. Kita tidak punya urusan apa-apa, kita tidak berkuasa apa-apa. Kemudian yang kedua, bahwa Allah mengajari kita melihat sesuatu itu yang dipandang nomor satu itu agamanya. Kalau orang akan jadi baik dengan agamanya, Allah akan dalam situasi seperti apa, Allah akan bikin dia seperti itu. Jadi yang dinilai oleh Allah agama kita. Makanya kita berbaik-baik dengan agama kita. Kita dalami agama Islam ini, kita pelajari agama Islam ini dengan mendalam. Setiap hari kita ngaji dengan harapan ilmunya makin tambah. Pengetahuan kita tentang agama Islam melalui Al-Quran akan bertambah terus. Demikian juga melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya pada ayat yang ke-31 Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala, dan janganlah taqtulu, panjang nih, dan janganlah kalian membunuh apa? Auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq,
karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, kamilah yang memberi rezeki mereka, anak-anak kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian wahai para orang-orang tua. Inna, sesungguhnya qatlahum, membunuh mereka, membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena adalah perbuatan khita'an kabira, khita'an perbuatan dosa, kabira yang besar. Jadi membunuh itu dosa besar, apalagi membunuh anak sendiri, lebih besar lagi dosanya. Dan maka dari itu sekalian, Islam mengajari kita seperti ini, larangan-larangan dalam ayat-ayat ini ya. Kita lihat kemarin tafsirnya sudah kita bacakan, ayat yang ke-31 dari tafsir Al-Baghawi ya. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Imlakin diartikan fakrin, kefakiran, kemiskinan. Nahnu, kami Allah lah yang narzukuhum, memberi rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kepada kalian wahai para orang tua. Kenapa ayat ini turun? Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, wa dzalika, dan yang demikian itu ayat ini, anna, bahwasanya ahlal jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu di zaman Nabi, orang-orang yang belum tahu aturan Allah, itu namanya orang jahiliyah. Dulu waktu kita ngaji, waktu kita belum ngaji juga kita jahiliyah semua. Kita menjadi tidak jahiliyah ketika kita sudah mau ngaji. Selama kita enggak ngaji, berarti kita masih orang jahiliyah. Tuh, makanya ngaji sampean, hidup dipakai untuk ngaji, bukan cari uang aja. Cari uang boleh tapi dibatasi. Ada waktu untuk ngaji, harus ada, harus disediakan. Karena kita hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan beribadah itu tata caranya ada dalam Al-Quran. Jadi kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kalau kita tidak tahu isi Al-Quran. Ya, itu gunanya kita ngaji setiap pagi. Orang-orang jahiliyah dulu kanu adalah mereka yaiduna banatahum, mereka itu mengubur hidup-hidup banatahum, anak-anak perempuan mereka, khasyatal faqah, karena takut miskin. Fanuhu, lalu dilaranglah mereka anhu darinya, dari perbuatan itu. Wa ukhbiru, dan diberitahukan kepada mereka dengan ayat ini, anna rizqahum, bahwa rezeki mereka, anak-anak perempuan yang mereka bunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, itu adalah bahwa rizqahum, rezeki mereka para orang tuanya, wa rizqa auladihim, dan rezeki anak-anak mereka yang mereka bunuh hidup-hidup itu, alallahi ta'ala, menjadi tanggungan Allah yang maha tinggi. Jadi sekali lagi, rezeki kita dan rezeki anak-anak kita itu tanggungannya Allah, bukan tanggungan negara. Negara itu nggak bisa ngasih apa-apa kok. Negara itu barang mati, benda mati. Allah yang ngasih rezeki pada kita. Bisa melalui negara, melalui pemerintah yang berkuasa dalam negara, bisa juga melalui bos-bos kita, tuan-tuan kita, majikan-majikan kita. Ya, bisa juga melalui yang lain-lain. Ya, terserah Allah. Kemudian Allah firmankan dalam ayat kalimat berikutnya, inna qatlahum kana hit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka anak-anak kalian karena adalah hit'an, dosa, kabiron, yang besar. Ini ya, sudah diterangkan ayat ini. Nah, sekarang kita lihat penjelasan Ibnu Katsir mengenai ayat ini tadi. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, menulis dalam kitab tafsirnya, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini dalatun, menunjukkan ala kepada annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala arhamu, lebih sayang bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, minal walidi biwaladihi, daripada orang tua kepada anak-anaknya. Allah itu lebih sayang kepada manusia daripada orang tuanya manusia itu kepada anaknya. Ini pelajaran yang diambil oleh Ibnu Katsir dari ayat ini. Kenapa begitu? Li'annahu, karena Allah yanha, ya ta'ala, karena Allah yanha ta'ala, Allah ta'ala melarang dari qatlal aulad, membunuh anak-anak. Sementara manusia banyak yang membunuh anaknya sendiri. Zaman jahiliyah dulu, zaman Nabi masih belum menyampaikan Islam, ajaran Islam kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah hidup itu sehari-harinya, kalau kelahiran anak perempuan mereka
benamkan hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, nggak ada rasa kemanusiaan, nggak ada. Nah itu yang dipersoalkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, kemudian kama sebagaimana ausa, Allah itu lebih sayang kepada manusia daripada manusia kepada anaknya, karena Allah melarang manusia membunuh anak-anak mereka. Kama ausa sebagaimana dia berwasiat bil aulad kepada anak-anak mereka itu fil miros dalam soal warisan. Dulu zaman jahiliyah yang dapat warisan cuma anak laki-laki, anak perempuan nggak dapat. Itu orang-orang Arab jahiliyah dulu. Sebelum Islam turun, sebelum ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan bagaimana cara membagi harta warisan yang benar. Mereka anak-anak perempuan gak dapat warisan. Wakana dan adalah ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, la yuwarithunal banat. Ini, mereka tidak mewariskan harta kepada anak-anak perempuan. Bahkan karena ada ahaduhum, seseorang di antara mereka, para orang-orang tua di zaman jahiliyah dulu, rubbama kadang-kadang qatala ibnatahu, mereka membunuh anak perempuannya waktu masih bayi, masih kecil. Li Allah supaya tidak menjadi ya taktsura, banyak ailatuhu, kemiskinannya. Alasan mereka, ini anak ini kalau lahir perempuan itu nggak bisa kerja, nggak bisa diajak kerja. Dulu zaman jahiliyah. Oh zaman sekarang malah laki-laki banyak yang nggak bisa kerja, perempuannya yang pintar kerja. Ya benar toh. Zaman sekarang ini ada perempuan-perempuan yang masya Allah, dia kerja di pertambangan. Saya juga heran, kerja di pertambangan, dia menguasai bagaimana menghitung tambang, bagaimana menghasilkan tambang. Dia punya ilmunya karena belajar. Perempuan itu kerja di tengah laki-laki yang kebanyakan buruhnya laki-laki. Dia perempuan. Kebetulan itu orang anak dari pasienku. Nah, karena cerita, ya, nah orang Kuala sana. Nah, ini zaman sekarang banyak orang-orang tua, laki-laki, suami-suami kerjanya cuma mengantarkan istrinya ke toko, ke pasar, habis itu pulang, nggak tahu pulang ngapain, dia tidur kah ngapain. Kalau di Solo juga begitu dulu, zaman dulu orang-orang Solo itu, laki-laki Solo, suami-suami Solo ngantarkan istrinya ke pasar Klewer, dagang, lakinya pulang main burung. Main burung itu bukan main burungnya itu bukan ya. Beli burung perkutut, beli burung cocak rowo gitu misalnya, atau beli burung apa dikasih makan tuh diajari sil-sil gitu. Kerjanya gitu tuh. Laki-laki Solo zaman dulu. Perempuan-perempuannya kerja di batik. Ada yang membatik, ada yang menjual batik, ada yang dagang. Begitu zaman dulu. Zaman Keraton Surakarta. Belum lama ya. Jadi saudara sekalian, kita jangan menjadi laki yang kayak begitu. Dalam Islam kita diajari yang wajib mencari nafkah itu kaum laki-laki, suami. Istri itu kewajibannya mendidik anak, ngurusi rumah tangga, ngurusi rumah biar beres, menyediakan masak untuk suaminya, untuk anak-anaknya, mengantar sekolah anaknya dan seterusnya. Suami yang bagian mencari uang. Gitu. Bahkan di Mekah, di Madinah, di kalangan orang-orang Arab sana, yang belanja di pasar, yang jualan di pasar kebanyakan juga kaum laki-laki, perempuannya jarang. Tapi yang sekarang ini Arab modern sekarang beda lagi. Dulu di hotel itu resepsionis itu laki-laki semua. Sekarang resepsionis perempuan-perempuan, Pak. Tahu-tahu sendiri yang perempuan-perempuan Arab itu kan kerudungnya hitam, badannya putih mulus gitu, Pak. Ya, kelihatan dari wajahnya. Yang kelihatan wajahnya aja karena enggak ada lagi cadar-cadaran di sana itu. Ya, yang sekarang ini nggak tahu nanti di zaman belakang-belakang lagi. Jadi dulu ada anak-anak yang dibunuh oleh orang tuanya karena mereka takut akan menjadi miskin gara-gara banyak anak perempuannya. Fanaha, maka melaranglah. Siapa yang melarang? Dia Allah. Fanahallahu ta'ala, maka Allah ta'ala melarang andzalika dari perbuatan itu. Faqala, maka dia berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ai maksudnya khaufa, takut, antaftakiru, bahwa kalian akan menjadi fakir, menjadi miskin, fi saniyal hal, pada keadaan yang kedua. Yani maksudnya keadaan mereka kalau anaknya ikut hidup, perempuan ini
Nanti akan bikin mereka jadi miskin kalau anaknya cuma perempuan aja. Walihada, dan karena itulah qaddamal ihtimam birrizqihim. Allah mendahulukan pentingnya memberi rezeki kepada mereka. Faqala, maka Allah berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki mereka dan kepada kalian. Ini yang terdapat dalam surat Al-Isra. Di dalam Al-Quran, Pak, ayat yang bunyinya seperti ini cuma 2. Satu di surat Al-Isra ini, yang kedua di surat Al-An'am. Ini yang di surat Al-An'am bunyinya begini. Wa fil an'am, dan di dalam surat Al-An'am bunyinya wala taqtulu auladakum min imlaq. Agak beda sedikit. Di surat Al-Isra ini bunyinya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Begitu. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini ditujukan pada orang-orang kaya yang punya anak. Ini anak ini kalau perempuan nih ngabis-ngabisin aja ini. Udah matiin aja. Bunuh. Karena laki-laki ini bisa jadi dibawa kerja, dia jadi kerja, bisa. Karena perempuan enggak bisa, bunuh. Dulu begitu. Itu di surat Al-Isra. Kalau di surat Al-An'am bunyinya begini. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, wahai orang-orang tua yang miskin, min imlakin, karena kemiskinan. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Min imlak jadi min fakrin, sama dengan Al-Baghawi tadi. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian wahai para orang tua yang miskin, wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anak kalian. Ini terdapat dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 151. Lalu Ibnu Katsir mengatakan wa qauluhu, sedangkan firman Allah yang berbunyi di belakang surat Al-Isra tadi bunyinya begini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka anak-anak kalian adalah dosa yang besar. Hit'an kabira diartikan Ibnu Katsir yaitu dzamban adziman, dosa yang besar. Sama dengan Imam Al-Baghawi, Ibnu Katsir mengatakan wa qara'a ba'duhum, dan sebagian ahli qiraah membaca, sebagian mereka dari ahli qiraah membacanya kana khata'an kabira, bukan hit'an tapi khata'an. Ada yang baca hita'an, ada yang baca hit'an, sama semuanya. Wa huwa bi ma'nahu, dan dia kata-kata khata'an sama hit'an itu maknanya sama. Terus Ibnu Katsir memuat sebuah hadis ini. Wa fi sahihaini, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih mereka, ada hadis an Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bunyi hadisnya begini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an, setelah sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu jago Al-Qur'an, didikannya Nabi. Ibnu Mas'ud juga jago Al-Quran, jago tafsir Al-Quran, didikannya Nabi. Ibnu Mas'ud bercerita, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah begini, wahai Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam, ayyudz dzambi, manakah dosa a'dzamu yang paling besar? Qala, Rasulullah SAW menjawab, dosa yang paling besar adalah anta ja'ala, bahwasanya engkau menjadikan lillah, untuk Allah, niddan, tandingan, bandingan. Wa huwa, padahal dia Allah yang khalaqaka, menciptakan kamu. Jadi dosa yang paling besar adalah kalau engkau membandingkan Allah dengan yang lainnya. Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun atau dengan siapapun. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi dia Allah kufuwan, yang sekufu, yang sama, ahadun, satu pun, enggak ada. Dari seluruh alam ini. Karena siwallah, selain Allah semuanya makhluk. Hanya Allah saja Al-Khaliq, Allah yang Maha menciptakan. Semuanya ini adalah ciptaan Allah.
Selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, matahari, bulan dan segala planet termasuk bintang-bintang, semua itu makhluk ciptaan Allah. Malaikat juga ciptaan Allah. Manusia ini semuanya juga ciptaan Allah. Semua binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain itu semuanya ciptaan Allah. Lautan itu pun ciptaan Allah. Udara juga ciptaan Allah. Awan yang mengalir mendung itu juga ciptaan Allah. Ya, sudah kembali sini Pak ya. Jadi kata Nabi, dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan bagi Allah tandingan atau bandingan wa huwa khalaqaka, padahal Dia yang menciptakan kamu. Qultu, aku Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Antaqtula waladaka," bahwa engkau membunuh anakmu khasyata, karena takut ayat ama ma'aka, bahwa dia akan makan bersamamu. Kamu bunuh anakmu karena kamu takut dia akan makan bersamamu. Jadi dosa membunuh anak yang kedua, dosa yang terbesar yang kedua adalah sesudah syirik adalah membunuh anak. Yang ketiga, qultu, aku bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi? "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Antuzaniya bihalilati jarika." Dosa yang ketiga yang terbesar sesudah syirik dan membunuh anak adalah antuzania, bahwa engkau menzinai, berzina, bihalilati, dengan istri jarika, tetanggamu. Berzina itu dosa besar. Tetapi berzina dengan istri tetangga itu jauh lebih besar. Makanya dosa nomor 3 sesudah syirik membunuh anak adalah menzinai, berzina dengan istri tetangga sendiri. Artinya tetangga itu dijaga kok, malah istrinya dijinahi. Ya, kalau kamu menikah lagi aja, jangan berzina dengan istri tetangganya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayat selanjutnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala, dan janganlah taqrabuz zina, engkau mendekati zina, innahu, sesungguhnya zina itu kana adalah fahisyatan, perbuatan dosa, wasa'a sabila, dan cara yang jelek, jalan yang jelek. Sa'a artinya jelek, sabilan jalan. Jalan yang ditempuh yang jelek. Kalau kamu kepingin istri, kurang istrimu satu, kamu boleh beristri lebih dari satu, tapi tanggung jawab dong. Jangan beristri terus tapi nggak tanggung jawab. Jangan. Ayat ini bagaimana maksudnya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.